Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Untuk hari ini saya masak capcay goreng ala rumahan yang rasanya enak banget. Meskipun kita membuatnya di rumah, tapi untuk rasanya tidak usah diragukan ya. Rasanya enak, tidak kalah dengan ketika kita membelinya di luar. Untuk sayurnya saya menggunakan sawi hijau 1 ikat, wortel 1 buah, bunga kol, dan juga baby corn. Untuk jenis sayurnya bisa disesuaikan dengan selera. Untuk pelengkapnya saya menggunakan telur puyuh dan juga daging ayam filet. Saya potong kecil-kecil, disesuaikan saja ya untuk pelengkapnya. Lanjut siapkan mangkok atau wadah. Masukkan 1 sendok makan saus wijen, 1 sendok makan minyak ikan, masukkan juga. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Masukkan juga 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan merica halus sambil diaduk perlahan ya. Tambahkan juga saus tomat. Tambahkan juga 1 sendok makan saus cabai atau saus sambal. Lanjut masukkan air 50 ml untuk mencampur semua persausannya ya. Kemudian diaduk perlahan agar tercampur merata semua persausan dan juga seasoningnya. Diaduk perlahan hingga tercampur merata. Selanjutnya untuk sayurnya saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk sawi hijaunya saya buang dulu untuk bonggolnya, kemudian saya potong-potong seperti ini memanjang. Selanjutnya setelah dipotong-potong bisa diletakkan pada wadah atau mangkok ya. Untuk sawi hijaunya, untuk bunga kolnya saya buang dulu untuk daunnya. Kemudian saya potong lagi menjadi 2 dan saya buang untuk bagian tengahnya dan dipotong lagi kecil-kecil untuk bunga kolnya. Bagi teman-teman yang telah mendukung dan mensupport saya selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman, amin. Lanjut setelah dipotong bisa diletakkan pada mangkok ya untuk bunga kolnya. Kemudian untuk wortelnya saya potong miring saja seperti ini. Jika teman-teman menyukai bentuk bulat ataupun bentuk bunga atau yang lainnya bisa digunakan ya, disesuaikan aja untuk selera memotongnya. Lanjut untuk baby cornnya saya memotongnya juga disesuaikan dengan wortel. Saya potong miring seperti ini, tipis-tipis untuk baby cornnya. Setelah selesai dipotong-potong bisa diletakkan pada wadah atau piring untuk baby cornnya. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Saya menggunakan 5 siung bawang putih. Saya geprek untuk bawang putihnya dan saya cincang kasar. Jika teman-teman lebih menyukai dicoper ataupun diulek juga boleh, disesuaikan. Selanjutnya untuk bawang bombaynya saya potong terlebih dahulu tipis-tipis. Kemudian saya potong lagi untuk bentuk lebih kecil dan hasilnya seperti ini bawang bombaynya. Selanjutnya setelah bawang putih dicincang dan juga bawang bombay sudah dipotong-potong, saya letakkan terlebih dahulu pada piring untuk bawang bombay dan bawang putihnya. Selanjutnya siapkan panci, tambahkan air. Nah, ditutup dulu ya untuk pancinya. Jika airnya sudah mendidih bisa dimasukkan setengah sendok makan garam. Penggunaan garam ini agar kuman-kuman ataupun ulat-ulat kecil pada bunga kolnya ini mati ya teman-teman. Setelah airnya mendidih diaduk sebentar, dimatikan kompor dan diangkat. Untuk bunga kolnya cukup mendidih saja ya teman-teman, tidak perlu sampai terlalu matang. Kemudian bisa diletakkan pada baskom terlebih dahulu ya untuk bunga kolnya setelah ditiriskan.
Lanjut, pada air rebusan yang sama masukkan baby cornnya. Jika sudah mendidih, bisa diangkat dan ditiriskan untuk baby cornnya. Untuk mengurangi rasa lango ya pada baby cornnya ini, direbus terlebih dahulu. Kemudian bisa diletakkan pada piring untuk baby cornnya yang sudah direbus sebentar. Lanjut, masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian bisa ditambahkan air 75 ml dan diaduk ya agar campur untuk tepung maizena. Aduk hingga larut ya untuk tepung maizenanya, dan hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan wajan di atas kompor. Selanjutnya masukkan minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan. Jika minyaknya sudah panas, bisa dimasukkan untuk bawang putih yang telah dicincang tadi. Tumis bawang putih hingga matang, hingga berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman. Setelah bawang putihnya matang, bisa dimasukkan untuk ayam fillet yang telah dipotong-potong tadi, sambil diaduk hingga matang untuk ayamnya. Setelah ayamnya matang, bisa dimasukkan untuk bawang bombay yang telah dipotong-potong tadi. Aduk kembali agar tercampur merata. Lanjut, masukkan sayur wortelnya ya, karena sayur wortelnya ini dalam keadaan mentah dan juga lebih keras teksturnya dari sayur lainnya. Jika wortelnya sedikit layu, bisa dimasukkan untuk sayurannya. Masukkan terlebih dahulu untuk sawi hijaunya, masukkan juga baby cornnya, tambahkan juga bunga kulnya, dan diaduk kembali agar tercampur merata untuk semua sayurannya dan juga bumbunya. Kemudian ditambahkan persausannya ya, masukkan semua untuk saus yang telah dicampur dengan air tadi. Kemudian diaduk kembali agar tercampur merata semua sayur dan juga bumbu dan juga semua persausannya. Aduk hingga merata ya. Bisa dimasukkan air pada sisa persausannya tadi ya teman-teman, kurang lebih 75 ml untuk airnya. Aduk kembali agar tercampur merata. Setelah kuahnya mendidih, bisa dimasukkan untuk telur puyuhnya. Untuk penggunaan telur puyuh ini opsional ya, bisa diganti dengan udang ataupun cumi, disesuaikan saja. Jika sudah mendidih kembali, bisa ditambahkan kaldu bubuk setengah sendok makan. Masukkan kaldu bubuk dan diaduk lagi agar tercampur merata. Tidak perlu menggunakan micin lagi ya teman-teman, karena sudah gurih dari persausannya. Kemudian bisa ditambahkan larutan tepung maizena ya ke dalam capcaynya. Masukkan semua dan diaduk kembali agar tercampur merata. Kemudian bisa dicek untuk rasa. Jika sudah pas, bisa dimatikan kompor dan siap untuk dihidangkan. Jangan sampai terlalu matang ya, agar tidak mengurangi kandungan gizinya. Inilah capcay goreng ala rumahan ala Mama Tuti. Menu capcay pasti banyak yang menyukainya ya, dari anak-anak hingga dewasa. Bisa disajikan pada makan malam ataupun makan siang. Disajikan menggunakan nasi ataupun tanpa nasi. Untuk capcaynya ini sama-sama enaknya ya teman-teman. Tidak perlu membeli di luar ya, memasaknya sendiri di rumah lebih enak dan lebih higienis. Saya cicipin dulu ya teman-teman menggunakan nasi untuk capcay gorengnya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasanya teman-teman, rasanya enak banget, enak sekali. Dimakan menggunakan nasi ataupun tanpa nasi, rasanya sangat enak. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali untuk resep saya selanjutnya, insya Allah. Jangan
lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.